Pagi datang, box pun tiba. Anak ayam mulai melihat dunia. Kita sambut dengan cinta, bukan asal taruh di kandang saja. Samping anak ayam, ketat kerataan. Siapkan sekatan, ambil yang besar, pisahkan yang lemah, jangan sampai lengah. Itulah kunci untuk memulainya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kunjungan ke daerah Malang, teman-teman. Alamatnya Gadung Sari, daerah Gundang Legi. Ini jalannya mulus sekali, bagus dan dekat lapangan. Ini lapangan di atas saya. Tiba di sini sudah siang. Nah, beliau yang punya kandang ini setahun yang lalu adalah konsumen saya. Upgrade kandang sendiri, dan beliau memutuskan untuk upgrade kandang keduanya ceritanya. Tapi sebelum upgrade yang kedua, beliau meminta kandangnya untuk disurvei. Tapi bukan yang ini ya, ini yang sudah di upgrade sendiri. Nah, lihat seperti ini, masih paten begitu. Nih, PSM, peternak sumber makmur. Kita masuk ke kandangnya. Assalamualaikum. Nah, ini punyanya Pak Haji Zainal nih. Saya bawa tim dari Sanjaya Broiler, ya. Tapi kita tukeran baju dulu. Ya, bosnya Sanjaya pakai Conam, ya. Balik. Nah, ya. Tim saya pakai Sanjaya. Nah. Kita satu wadah yang sama, cuman saya Sanjaya ini lebih ke high grade, teman-teman. Lebih ke kandang-kandang premium untuk kerjaannya. Sebelum masuk kandang, kita lihat depan ini. Kayaknya saya melihat panel saya di sini kayaknya ya. Pak Zainal ya. Iya. Panel yang sederhana. 3 pas RST, ada 1 2 3 4 blower per lantainya. Dengan dalamannya seperti ini, teman-teman. Basic, ada breakernya, pengamannya breaker, MCB, terus overload, kontaktor, gitu-gitu aja, gampang masangnya ini. Jadi kalau mau pesen panel begini, tinggal teman-teman itu pasangin ke ini kabel blowernya, 1 2 3 4, udah selesai. Netralnya ke sini, udah gitu aja lah, gampang pokoknya ya. Kalau nggak bisa kita calling ya gitu toh Pak ya. Dulu kan calling Pak Zainal ya, yang mau nyetel bingung telepon ya. Oh gitu. Terus kita masuk ke kandang mana dulu nih? Yang bawah dulu ya. Oke. Lihat posisi ayamnya di sini. Kenceng sekali. Nyala 2 loh ini. Sekenceng ini. Iya. Seldek masih paranet. Sepertinya terlalu rapat kayaknya ini. Coba saya cek. Tapi sudah dingin. Ini berapa lapis Pak? 3 lapis? Enggak, cuma 2 Pak? Iya. 2 ini. 1 itu Mas. Ini 1, luarnya 1 Pak. Lah 2 ini. 1 Mas. Masa Pak 1 Pak? 1. Cuman zigzag di luarnya lagi ada lagi. Oh, pantesan kayak agak gambar dikit. Mungkin zigzag kaca cukup, yang ini nggak perlu. Tapi ini ya, oke. Terus pakai tunnel door ini buat sendiri Pak Zainal? Sendiri. Ya, semua pokoknya. Sampai samping tanpa tukang. Mepet. Silahkan teman-teman nilai. Bagus kan? Ini belajarnya di mana? Di YouTube Nyatom 6 Sensei. Oh, lihat posisi ayamnya bagus ya. Umur pinten Pak? Umur 20 hari ini. 20 hari Pak Zainal. 20 hari ikut kemitraan TI Kaji Kolek. Oh, Pak Kolek. Pak dulu Gemilang ya Pak Kolek gitu. Ya, pakannya tetap Gemilang. Itu penguasa Blitar dulu. Oh iya. Sekarang kayaknya agak dikit ke arah timur sekarang ya. Sekarang ya. Oh, ya. Blitar rajanya paling baik. Itu bagus lah, nggak paling bagus apa bagus ya. Karena dulu saya juga sempat ikut. Pokoknya Pak Haji Kolek apa lagi itu. Luar biasa beliau ini. Sementara pemanas. Arang, sama mawar. Kita lihat pemanas pakai semawar, dihitungnya 1 2 3. Jadi satu jalur depan ini 3. Kesananya 3 lagi atau 2 Pak? 2. Pakai ini. Arang kan sudah banyak. Oh, arangnya banyak. Ya. Kalau saya lebih suka arang semuanya ya Pak.
Kalau di sini nggak kuat. Nggak Kalau kuat malamnya. Kalau ke atas pukul 12 sudah nggak kuat. Berarti tinggal tambahi tongnya kurang. Masa nggak kuat, Pak? Kurang. Begitu sudah nyala semua ini harus. Ini masuk keran ini, ya. Mas. Baik ya kabarnya. Sehat. Alhamdulillah. Jadi satu tabung itu kalau umur dalam 1 minggu, 1 kompor 1 tabung. 1 kompor itu 1 malam. 1 malam. Harus jos. Loh, ya deh. Selebar 10 kalau ini ya. 10 kali 50. Loh. 1 2 3 4 5. 5 jalur tempat pakan dan 4 jalur tempat minum. Saya kayaknya masuk aja daripada Masuk nggak apa-apa, Mas? Masuk, lihat kondisi ayam kita. Melihat gemoy-gemoynya, bersih-bersih ayamnya ini ya, dari bulu, kepala, matanya tidak berair, kakinya juga tidak kotor, bulunya tidak coklat-coklat. Artinya ini sekemnya bagus dan kering. Seperti apa sih perawatan sekem ini? Kita tanya ke narasumber pemilik kandang, Mbak Zaina. Perawatan sekem bagaimana, Pak? Sebagus ini. Sebetulnya harus lihat kondisi nepel jatuhnya air. Mana anak kandang saya sudah memahami mana yang basah itu dikasih. Meskipun setiap hari. Tidak tunggu berapa hari. Kalau memang ada yang basah ditambahi. Oh gitu. Kalau terlalu basah diambil kero berarti. Tidak, saya terus main sekem terus. Oh, saya main sekem. Ya. Janji jangan sampai nimpe, jangan sampai tebal. Itu nggak bisa menggumpal, nggak bisa. Harga sekem berapa sih di sini? Sekarang ada 7.000 per sak. Kalau 1 rit juga ada 1.200.000. Jadi saya biar tambah enak untuk anak kandang, memang pakai sak-sakan sekarang. Jadi langsung ke dalam bawa sak. Jadi mainnya disekem supaya ayam-ayam ini bersih, sehat, tidak kena penyakit, tidak kotor itu. Memang sekemnya. Soalnya tempat sini memang lembab, apalagi di bawah. Di atas pun lebih lembab. Loh, kok bisa di atas lebih lembab? Kadang malam tuh di atas ya. Oh, karena ini di sini daerah dingin. Dingin. Iya. Ini Dampit. Dampit itu daerah dingin. Iya. Jadi semua harus di situ. Di situ ya. Tebel, berarti tebel sekam ini berapa senti ini? Sedikit tipis itu. Tipis lah ya, kita korek-korek. Oh iya tipis. Ada 3 senti kalau nggak salah. Iya, cuma 3 senti ini. Tapi kita kan sedikit-sedikit. Di umur sekian ya, oke lah. Teman-teman, saya nggak perlu ke sana. Yang penting kita lihat per lantainya ada 4 blower. Sekarang di umur 20 hari nyala 2. Cukup nanti kalau dalam 1, Mas. Hah? Kalau suhu tidak mencapai itu 1. Sensor turun langsung tinggal 1 aja. 1 aja? Iya, kalau malam tuh itu pakai timer. Kalau langsung tuh memang tidak kuat ayam. Terlalu kedinginan. Ya. Sampai tutup ini tinggal sedikit kalau malam. Kalau atas pukul 10 itu memang tutup semua, tinggal sedikit. Ini umur 20 hari, lepas brooding umur berapa? Kemarin saya umur 17 tuh masih boarding. Masih brooding. Iya. Jadi menyesuaikan, Pak ya. Biasanya kalau musim-musim panas mungkin 15 hari, 14 hari sudah cukup. Sudah cukup. Tapi kalau sekarang ini sudah 2 periode, tambah periode yang kemarin itu 21 hari saya masih boarding. Nah, ini 17 hari kemarin. 17 hari. Ya. Sudah ayam enak baru dilepas. Berarti masa broodingnya ini biaya produksinya lumayan ya. Lumayan. Terutama di gas ya. Di pemanas lah intinya. Di pemanas teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang akan datang mau coba Remington gimana perkembangannya. Kita perbandingkan dengan arang, dengan gas semua. Di kandang keduanya lah. Kandang kedua ini rencana beliau ini pakai jasa kita sekalian sama peralatannya, namun juga sederhana. Maklum kalau kita fullkan, karena beliau ya katakan mungkin modalnya pas-pasan, diutamakan di blower, seldek, walaupun tirainya paten, seldeknya mintanya asli, bukan baranet. Gitu ya, nggak apa-apa paten. Tapi kita sudah kasih solusi juga. Memang tidak mau. Walau seperti ini Pak Zainal, nanti bisa dibuat amplop, buka tutup. Caranya bisa teman-teman. Mungkin saya ke sini teman bisa mencontohkan ya. Setiap 25 meter nanti dipotong, dijadikan amplop, ditarik pakai tangan enteng.
pakai tali enteng. Kalau paten sini kan ya kita agak-agak was-was sih. Nanti kalau lampu mati dan sebagainya lalai ya agak berbahaya. Makanya kita juga kasih saran dan ide, nggak misalkan buat beli biaya seling, beli handwind, beli kayu itu kan nggak cukup 1 juta 2 juta kan nggak cukup. Kanan kiri dah berapa dikali atas bawah, ya duit 10 juta wis enek. Mendingan buat lainnya dulu. Nah, kalau misal bisa dikurangin biayanya, walau nggak ada rangka pakai petek begini ya dibuat amplop bisa, tenang aja. Conam CC kasih solusi, dan nanti kalau ini jadi dikerjain dan kita amplop kita contohin ya Pok. Dan maka dari itu pantengin aja di channelnya Conam CC dan informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan ya. Saya lihat ini kanan kiri kok ya ada ini apa Siapa Mas takut keadaan cuaca kurang memungkinkan, ditambah samping sel decknya ya pakai apa ini paranet, lupa lagi. Yang atas kita penasaran, yang katanya lebih lembab kok bisa. Ini baru saya melihat kasus seperti ini, maklum ya. Kalau di sini pengalamannya kurang. Saya itu kalau di atas ini ada asbes bisa netes air, Mas. Oke, asbes bisa netes air. Lagi di sini netes air. Nah, ini kelihatan nih. Nah, kelihatan. Ini air. Berarti pagi. Bukan bocor ini, Mas. Ya. Oh iya, kelihatan teman-teman. Bukan bocor ini. Embun nah, ya. Ini. Bukan bocor semua ini. Memang embunnya dari atas. Karena ini ya yang dikeluarkan dari suhu-suhu sekitar ya. Ayo, masuk lagi. Ini pasangan sendiri loh atapnya. Ayo lihat Mas Mila. Assalamualaikum. Wah, yo bagus pemasangannya. Ini makanya saya kan menggunakan saya yang bisa pakai seperti apa kabel-kabel. Saya kan ditawarin LED. Tapi saya kan sayang kan kabel-kabel, jadi saya fungsikan pakai paralon. Paralon oke. Ini paralon setengah. Sisa tempat TMAO. Sisa tempat itu. Jadi biar tidak kebuang. Maksudnya ukurannya setengah ini. Setengah ya? 3/4. 3/4. Masa 3/4? Ini loh Mas, 3/4. Nah, ini yang 3/4 ini setengah. Oh, ya, setengah. Ini kan banyak lubang-lubang tempat. Ya. Masuk. Jadi saya tidak buang, difungsikan di sini. Biar lebih rapi, silakan contoh pakai ini paralon 3/4 pas waktu keluarnya kabel dilubangin. Nah, ini lebih safety. Mau nyemprot ya lebih aman ya. Tapi kalau nyemprot tetap dikasih plastik lah. Tambah safety lagi. Ini saya menindaklanjuti tadi seperti yang dibilang Bapak Zainal, ketika malam hari malah tuh lebih lembab. Mungkin memang di sini tuh geografisnya, ini faktor geografis. Oke. Iya. Dampit memang dingin dan pada waktu malam hari embun itu tercipta. Kalau sampai sepeda motor ada di luar sampai pukul 8 lah di basah. luar. Itu basah. Pantesan kinclong ya motor di sini ya, nggak perlu nyuci. Mas Bilan nyuci. Tapi ini tingginya juga nggak ada 2 meter loh Pak. Nggak ada ya? Yang di sana mungkin atas bawah hampir sama dengan ini. Kan di bawah sudah tinggi. Sini yang cuma nggak ada 2 meter. Nah, tapi yang di sana atas bawah yang akan upgrade ini sama, tidak terlalu tinggi, sama atas bawahnya. Lebih kenceng ini ya, anginnya ya, rasanya aja. Rasa dari anginnya lebih kenceng ini ya. Dan apakah nyala blowernya sama? Cek dulu ini. Oh iya, sama, 2 nyala atas, 2 nyala bawah, dan sisa 2 blower ini sepertinya kayak blowernya ini blower ini Pak, bukan box fan yang Hammer ini sepertinya Pak.
Yang dulu tuh Mas. Yang 3 jutaan itu ya? Enggak, yang 4 juta. ya. Oh iya. Kan saya nggak mau yang itu. Oh nggak mau. Iya. Kelihatan Ya, dari kan. sini sih saya. Memangnya apa? Maksud saya kan perbedaannya tidak terlalu tinggi. Mungkin ketahannya mungkin lain kan. Iya. Ya, kalau saya katakan tadi adalah faktor geografis. Kalau itu ya kita harus bisa ngakalin bagaimana caranya menebelin sekem, mengupayakan panasnya lebih panjang sampai umur 17 hari itu sah aja. Sebab di sini tuh beda. Memang dingin, saya di sini aja dingin dan ini juga musim dingin. Jadi lebih lama. Lah, ini agak saya khawatir, Pak. Ini model gantung itu, pemanas model gantung. Oh, itu. Agak jalan ya, Pak ya, biar ini agak bisa dicontoh teman-teman ya. Pemanas dari Areng pakai kaki, pakai jantung. kalau pakai kaki saya takut jatuh. Ini takut talinya putus. Kawat. Oke, ini. Sebenarnya kalau kawat yang mungkin besi atau kawat ya yang kuat, ini lebih safety ini. Yang penting talinya ini jangan tali biasa, teman-teman. Nah, kalau itu yang ada kakinya jatuh. itu kalau ketendang ayam saya nggak tahu ya, mungkin pas mati lampu dan sebagainya, ayam kan suka tiba-tiba berduk gitu, apa ya, iya bahasanya teman-teman, ngumpul lah, pas ngumpul ininya ketendang, kakinya guling, tambah bahaya. Tapi yang gantung tadi bahaya kalau talinya bukan kawat atau bukan besi, tambah bahaya. Kalau lebih aman besi toneser aja teman-teman, dan kasih kuncian gantungannya di atas ya, lebih enak supaya nggak menyebabkan jatuh. Enak sih, deflektor juga dikasih, walau plafonnya nggak terlalu tinggi, ini mungkin 180 ya plafonnya. 180. Tingginya dikasih deflektor sekitar kalau 30 cm. Musim panas Itu kalau tidak pakai ini saya blower 4 hidup semua itu ayam sudah penting. Kalau pakai ini alhamdulillah meskipun penting tidak seberapa. Penting seharusnya kepanasan. Ini populasi 12.000. 12.000. Ya. Blower per lantai 4. Seharusnya untuk 16.000 pun bisa ini atas bawah. Tapi kalau sekali panas di sini kan biasa dingin. Jadi mungkin ayam antisipasi dari dingin ke panas begitu ganti panas langsung gas. Nah, itu ayam langsung pengen. Blower 4 pun nggak ngatasi. Nggak ngatasi, jadi harus ini diturunkan. Oke, saya tahu. Karena nggak pakai seldek. nggak ada aliran air ya. Kalau ada seldek, ketarik blower, suhu yang ditarik ke dalam kandang ini lebih dingin karena membawa molekul air yang sangat kecil. Makanya yang kata insya Allah mau coba wajib seldek. Dan terus gini Pak Zainal, kalau udaranya sudah dingin, ya suhunya sudah dingin lah, oksigennya masuk karena membawa angin itu angin dan air itu membawa oksigen yang bagus ya. Terus sekemnya ini terlalu lembab. Terus amoniaknya tinggi, suhu yang sudah masuk ke dalam kandang itu misalkan 26 derajat dingin ya. Kebakar oleh amoniak jadinya ya 28. Naik lagi, kebakar oksigennya. Betul Nah dari situ jagalah sekem juga. Kalau suhunya sudah maksimal, sekem ya juga maksimal. Nanti ayamnya juga maksimal pula. Kalau saya lihat ini bersih, semua ini dinding dirawat dengan baik ya. Saya suka yang bersih ini, bersih kandangnya, bersih cara ngerawatnya itu dipikir ya. Tempat pakannya ada. Ini misalkan sekem-sekem juga dibersihkan biar ayamnya makannya nyaman, tidak makan sekem. Ini saya kan di yang tempat pakan lama tetap saya pakai. Jadi makanya saya beli sedikit, taruh yang di tengah untuk ayam boarding pertama. Jadi tidak terlalu tinggi. Jadi meskipun ngasih baby jig tidak terlalu banyak lah.
Ya. Dan jadi kalau yang itu kan nyampe makannya yang kecil. Pak Zainal ini kan tergolong peternak baru. Masih 1 tahun 1 tahun. menjadi peternak ayam. Saya nggak akan tanya kenapa tertarik dengan ayam, tertarik karena mungkin hasilnya ya gitu ya. Saya akan tanya apa sih hambatannya itu? Pasti ada kendala ya, plus minusnya itu apa, Plus Pak? minusnya 1. Kalau sekarang sudah blower itu plus minusnya tergantung masa boarding aja. Kalau masa boarding gagal, tetap gagal. Kalau enak, kalau belum ketutup masih open, susah. Cuaca di sini memang seperti ini. Jadi kadang waktunya orang sudah tidur masih nutup tirai. Jadi siang malam tuh buka tirai meskipun ayam sudah umur 20 hari. 1 tahun berapa periode sudah berapa periode? Ini sudah 6 ini. 6 kali ini. Pernah gagal nggak? Alhamdulillah. Cuma sempat kecewa sih 2 kalinya. 2 kali? Iya. Kecewa nggak berhasil atau pendapatan kurang? Kalau pendapatan kurang itu saya sudah disyukuri. Cuman anak kandang saya kurang konsisten. Oh gitu. Waktu itu saya kan sama Gusti Allah dikasih sakit, operasi. Waktu check in, waktu open itu saya memang selama boarding itu enggak ke kandang. Biasanya saya aktif sehari 2 kali, 3 kali ada di kandang. Apalagi pagi dari lepas subuh sampai pukul 8 pasti di kandang. Mantap. Malam kadang pukul 2 malam harus di kandang. Nah, pas itu agak kecewa. Saya kalau memang pendapatan sedikit tuh tetap disyukuri, nggak dapat pun tetap disyukuri. Anak kandang saya kan agak trader di situ aja. Kemitraan pupuk Pak, Pak Gaji Kolik. Iya. Berarti selama 6 periode ini alhamdulillah selalu dikasih rezeki ya, Pak ya. Lebih katanya teman-teman. Kalau makan cukup sudah lebih sehat itu lebih. Dan nyatanya ini saya dengar sudah beli kandang yang kedua ini. Bangun kandang yang kedua dan mau upgrade teman-teman. Artinya apa teman-teman? Beliau itu sudah bisa membuktikan walau peternak baru dia bisa membuktikan bisa sukses di jalur peternakan. Yang teman-teman istilahnya masih di sini belum beruntung, silahkan belajar. Ke siapapun, jangan malu. Mungkin peternak baru, mungkin Pak Zainal ini masih baru ya, tapi ilmunya apa aja lah kan tanya. Kalau memang merasa teman-teman semua itu kurang ya ilmunya, kita akan rugi kalau kita hanya gengsi ya, nggak ngerti, nggak mau tanya, akhirnya nggak bisa maksimal ayamnya. Sekelas beliau ini di sini kandang nggak begitu banyak saya rasa. Banyak, Mas. Enggak banyak, sudah banyak ya. Ini lumayan. Nih, saya terakhir buat kandang ini sebetulnya. Sebenarnya ya. Ya, ini semua kandang, ini pulet semua. Tapi jenengan maksudnya kok bisa ini ya, peternak baru tapi sudah brooding bisa semuanya bisa kan, biasanya kan masih ngawam kan. Saya nol. Nah, belajar di mana belajarnya? Langsung saya belajar sendiri dalam kandang itu aja. Oh, langsung praktek. Oh, ilmu yang mahal praktek itu. Saya pertama dulu ikut Kopan selama 3 tahun. Hampir 5 tahun. Sesudah itu saya suruh klosos, saya dana nggak ada. Akhirnya saya dikeluarkan, saya terus ikut BUJ. Sudah ikut BUJ itu mungkin kemitraannya bangkrut apa gimana, sudah mau check in nggak jadi, seterusnya saya ikut TI. Alhamdulillah mungkin jodoh lah, sampai sekarang sudah beberapa tahun dari open sampai klosos, sekarang tetap di TI. Kalau bisa mungkin tidak mau pindah-pindah itu. Ya, mudah-mudahan lancar terus, sukses selalu buat jenengan nggih Pak Zainal. Amin. Dan kandang yang mau dikerjakan ini mudah-mudahan juga kita yang ngerjain. Wah, saya senang sekali ya dapat kabar bagus ini dari beliau Pak Zainal, juga menginspirasi saya, membuat kangen. Nanti insya Allah saya juga mau bikin kandang lagi. Kalau ada waktu ngerjain kandang, beliau saja bisa. Nah, pasti saya bisa. Saya yakin itu. Yakin pasti, Mas. Yakin. Mungkin pesan-pesannya buat teman-teman peternak ini untuk mulai usaha. Usaha peternak ayam jangan kecil hati, ada Gusti Allah, yang penting
maksimal usahanya, masalah hasil pasrahkan yang kuasa, itu aja. Wes mantap, jangan matur nuwun Pak Zainal. Kalau gitu teman-teman, saya beri semangat buat semuanya. Salamnya salam peternak Nusantara, salam ternak sukses, salam ternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah sugih.